Hai semangat. Halo, Ketemu dengan kami nih. Kita akan bahas buku ya. Untuk kali ini buku How to Talk to Anyone. Jadi cara berbicara dengan siapapun ini menarik nih ya. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh lagi, kita akan kenal dulu dengan saya Selamat Riyadi dari Divisi Logistik, dengan teman saya ini narasumber. Saya Barat Effendi dari Divisi Technical Support. Di sebelah saya Juwita dari SI Project Surabaya. Halo. Oke, halo sama ya semuanya. Oke nih, sebelum kita bahas lebih jauh sih, cara berbicara dengan siapapun nih gimana sih? Mungkin bisa ngasih clue dari cara berbicara dengan siapapun. Mungkin Ya. seni ini ya, kita kan biasanya Komunikasi. ketemu orang biasanya kan ya, canggung gitu kan. Iya. Biasanya kan grogi, apalagi pidato ya kan dengan banyak orang, apalagi presentasi. Mungkin bisa ngasih ini sekilas dulu sih dengan dari sisi judul tadi. kalau dari sisi komunikasi itu, di ilmu komunikasi itu sebenarnya yang namanya komunikasi itu berbicara dua arah. Jadi harus ada respon satu sama lain. Yang pertama ya paling tidak kita itu bicara yang ringan-ringan. Sampai sih lah ya. Nah, semisal kita itu belum kenal, apalagi kan ya paling tidak ya greeting atau terus kenalan basa-basi, bagaimana kabar, halo Pak, gimana. Jadi kita itu membuat suasana itu jadi nyaman. Biasanya sih terjadi di waktu kita naik bus gitu kan, Iya. bersebelah dengan orang, putar mana gitu Iya. kan, gitu ya, untuk mengawali Ya. komunikasi itu tadi. Tapi sebelum komunikasi itu tadi berjalan dengan lancar, biasanya sih kita harus punya wawasan. Misalkan dia kerja apa, kita misalkan rumahnya mana, kita tahu dengan itu. Sebelum mungkin dari Tulungagung mungkin ya terkenal dengan apanya, itu kita udah tahu. Itu lebih enak kalau gitu ya. Di basa-basi ya mas. Basa-basi. Besar ya. Ya. Ini dari Bu Juli, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh nih. Iya. Seni berbicara, oh ya, cara berbicara dengan siapapun. Sebelum seni bicara, Bicara. mungkin untuk bikin lawan bicara kita tertarik sama kita gitu. Kadang-kadang orang kan males gitu ya mas ya, disapa yoga gitu, apaan sih gitu. Nah itu lebih dulu first impression itu gimana cara kita tampil dulu pak gitu. Kalau saya kan lebih banyak di formal ya, maksudnya di suatu meeting, di suatu kita presentasi seperti itu di forum gitu ya, itu lebih pada dulu memperhatikan sisi penampilan gitu ya. Penampilan ya kita kalau di forumnya yang resmi ya kita mesti tampil seperti apa, karena yang dilihat orang itu awal bukannya kita ngomong loh gitu ya, Iya, tapi benar. 3 detik pertama yang dilihat itu dari tampilannya dulu gitu. Meyakinkan nggak sih gitu. Iya. ngeh dengan kita itu siapa gitu ya kan. Nah selanjutnya tuh kita bakal lebih enak dapetnya. Itu sih kalau Dari body language. ya kayak gitu. Itu kita harus pede dulu kan. Berarti Kita nggak ngawali kepedean kita. iya benar, kita sebagai mungkin audien ya melihat mau presentasi, penampilannya keren, ini benar sales eksekutif adalah profesional, benar-benar mencerminkan seorang sales sebenarnya gitu loh kan. Betul. Oke, ini kita akan membahas lebih jauh lagi untuk ini cara berbicara dengan siapapun, karya Lail Launders ya kan. Nah ini apa sih Pak, kumpulan tips agar kita bisa lancar berbicara dengan orang lain itu, tipsnya apa sih? Ke saya, Mas Arida. Mana dulu? Ini dulu ada Juwita lebih senior. Ini udah banyak dengan ketemu orang-orang yang Juwita dulu aja. banyak pengalaman ini sama Mas Fahri dengan Bu Ya, Juwita. semua sama yang lagi proses belajar ya Pak. Benar. Sekarang malah di challenge untuk bicara dalam bahasa Inggris. Tertantang ya kan? Jadi gini, kalau kita mau gimana sih triknya gitu supaya mau kita presentasi, mau kita berteman, bergaul atau apapun itu, so far orang merasa nyaman gitu kan. Kalau kita presentasi juga nggak bikin jenuh, nggak bikin bosan. Kalau kita Ya diselipin itu ya, apa? Kayak semacam boyana. Job. Iya. Ya kan? Biar nggak garing lah. Ya nggak garing, nanti nggak Salah. kan formal terus, jadi ada
ya kayak itulah kita pengajian. Iya. Jadi ada Pasti kan ya. mesti ada Pasti banyak. ya kan banyak Pasti kan, ada. ya kan biar ya cara kita Biar nggak dia tegang. ini kan jangan Biar nggak ngafalin hadis. ilmunya masuk, Iya. intermezzonya masuk. Itu salah satu trik ya kan Pak untuk bisa istilahnya kita bukan dengan mendoktrin ya, bukan Bukan. dengan orang harus serius banget, tapi sebenarnya bisa masuk tuh lebih enak kayak gitu. Ya selingan lah, ada joke, ada apapun itulah yang bisa dibuat seperti itu. Kita di basa-basi ya. Iya. Nah ini dari ini Asfar nih, mungkin Kalau- punya pengalaman lain mungkin tipsnya itu gimana sih? Ya, kebetulan sebelumnya kan saya juga teknisi, cuman lebih banyak di lapangan. Di Jadi lapangan. banyak ketemu itu berganti-ganti orang, bermacam-macam orang, Karakter ya. karakter yang Ada berbeda. cewek, Nah, ada yang dia. bagaimana kita Sebelah itu cewek ya Mas? Ya kalau itu ya sudah sewajarnya. Iya, benar. Kalau cewek itu memang dari ilmu psikologi sudah begitu itu. Iya iya. Jadi di sisi lain yang cowok juga harus ya paham lah. Makanya kita juga harus tahu karakter orang. Bisa nggak salah ya. Iya, ya minimal paling tidak itu kita itu tadi harus pertama juga berprasangka baik dulu. Kalau dari awal sudah nggak prasangka baik ngomong juga ya, wah ini curiga kan, jadi kan nggak enak. Memulai komunikasi juga nggak. Mungkin berprasangka baik dan buruk itu mungkin awalnya kalau ketemu dengan orang baru itu mungkin penampilan kok Iya. kenapa gini, tapi kan kita nggak tahu dalamnya kan. Iya. Mungkin orang agak apa Ya. reggae gitu kan kirain, waduh aku katanya sih mungkin diajak berbicara juga dibatasi Iya. kan. Kita juga harus memposisikan diri kita juga, yang kita ajak bicara itu siapa kan, harus ada ya paling nggak tingkatannya lah. Kita ini bicara sama siapa, lain loh kalau kita bicara sama orang biasa umum, atau kalau kita komunikasi sama bos juga, atasan juga beda. Harus kan ada Attitude-nya Pak ya. ada etika dan etiket. Nah, Etikanya gimana ya? Bukan ya, kita yang belum itu ya Mas ya? bukan ya, ini bukan etiket elektronik tiket, bukan ya. Etika dan etiket. Etiket. Jadi ada unggah-ungguh caranya, cara Membantu bahasa Jawa bahasa Indonesia gimana Mas? menghormati lah. Paling nggak Menghormati. itu salah satunya itu menghormati. Jadi ada etika. Jadi kita bagaimana caranya untuk menghadapi seseorang, menghargai seseorang. Juga ada etiket. Jadi itu aturan-aturan. Nggak boleh paling tidak itu. Pukul rata ya? Iya, nggak bisa kita betul. Pukul rata. Nanti kalau disampaikan kesannya itu kayak nggak pernah Iya. belajar tentang etika. Iya, Itu tadi. iya. Jadi, tergantung gini Mas, kalau pengalaman itu tergantung lingkungannya. Iya. Kalau dia lingkungannya di rumah itu sering gitu, nanti di lingkungan Ya, pekerjaan itu di luar itu Circle. circle ya, circle kan. Jadi tergantung circle, tergantung apa golongan juga sejauh mana dia untuk mengambil sisi baiknya. Mungkin dari lingkup RT mungkin ya kita dulu sih organisasi tapi tetap diunggah-ungguh tadi menghargai orang. Oke, lanjut ya. Untuk ini ada 3 poin. Yang pertama untuk impresi pertama sangat penting. Ini penampilan memberikan 8% informasi. Jadi benar ya yang tadi ya. Nanti kita penampilan dulu, mungkin kita sebagai apa dulu ini Iya. sales. Cara meyakinkan orang kalau kita sales itu gimana sih? Masa pakai kasablang ya kita lebih Sebelum ya udah gitu. Kalau kita kan waktu formal itu kan pakai blazer, jas, dasi, pakai keren, lah. rapi. Kita kan udah kesan pertamanya kan ya kan, wah ini rek Itu meyakinkan. Ini saya sebenarnya gitu. lebih ke menghargai diri sendiri dulu. Benar. Kita harus menghargai diri sendiri sebelum kita mau dihargai oleh orang lain. Ajining Rogo Soko Busono ya kan? Iya. Berharganya kita itu dari Penampilan. apa yang kita Kita kenakan, kenakan. apa yang kita pakai Busono ya Ini kan? memberikan informasi kepada orang Iya, lain. image. Oh ya benar, image kepada nanti orang lain melihatnya, menilainya tuh sejauh mana. Mungkin first impressionnya pertamanya itu gimana? Ajining diri Soko Lati. Jadi kalau kita kepengen dihargai ya benar Mas Fari tadi, cara menyampaikan. Kalau kita berhadapan sama atasan seperti apa, sama selevel teman Tahu seperti apa. batasannya dulu. Betul seperti itu. Nanti nggak dipukul rata. Iya. Hai Pak Mat, hai Pak Benny gitu. Masa gitu betul lah, ya kan ya.
Nah Di ini situ. tips memberikan impresi pertama yang menarik itu gimana? Kesan pertama ya. Kesan pertama. Supaya menggoda ya. Nah, Senyum deh, paling murah gak bayar. Iya Senyum, kan? senyum. Senyum. Senyum adalah jendela hati. Iya. Senyum adalah jendela. Kayak masa begini mesti senyum ya kan? Iya Senyum. dong, walaupun kita profesional kita ada masalah apa nggak usah dibawa. Iya. Yang nggak mau tahu orang dengan masalah Iya kan, kita, nggak ya tahu. kan? Gitu. Senyum. Nah, mungkin ada lagi. Senyum, menyapa dengan tulus, appreciate ya. Appreciate. Contohnya Pak Samsir di depan. Iya. Pagi Bu Juwita, nah gitu. Pagi. Seneng gak kita kayak Iya. gitu daripada diem aja bapaknya Iya. tuh pagi Bu gitu kan lain dapatnya Pak Ahmad di situ. Kasih senyuman manis gitu. Senyum manis menyapa dengan tulus. Nah ini dari buku ini yang saya baca juga nih, senyum secara perlahan, jadi tipis saja. Iya. Iya kan? Tipis saja. Jadi tunggu 1-2 detik kamu tidak tersenyum karena formalitas, jadi ditunggu dulu. Jadi kalau kita terlalu langsung senyum itu kesannya nanti sama orang dulu. Jadi ditunggu beberapa detik dulu. Tapi karena kamu bertemu dengan lawan bicara, jadi ada feel-nya yang beda gitu. Nanti ini ada juga jaga kontak mata. Ini penting ya sih? Sangat banget penting ya. Masa kita ngomong lihat ke bawah, Ya, kan? masa kita ngomong tapi orangnya di depan kita Nah. ngomong ke sana kan? Enggak, ya gimana? Berarti kita itu nggak menghargai. Apalagi kita di depan forum. Depan forum kita memberikan suatu seminar atau Iya. workshop, Presentasi. presentasi. Masa ya ada papaan terus kan enggak? Harusnya kan ke audiens juga. Gitu, contohnya. Dari mata itu kan ada bahasa Iya. Dari mata jatuh ke hati. Iya. Dari mata itu ada bahasa yang tersirat. Jadi kita jangan lonceng mulu, tapi matanya orangnya sudah nggak nyaman. Iya. Jadi kalau orang mata kelihatannya sudah agak lihat sana lihat sini itu dia nggak fokus sama kita. Oke lah kita sudahi, jangan panjang-panjang gitu. Mungkin dari Buju ini punya pengalaman sering ketemu banyak orang. Itu gimana sih Bu? Untuk interaksi sama orang yang berbagai banyak karakter ya. Itu penting nggak sih kalau jaga kontak mata? Nomor 1 kontak mata itu memang ini ya, memang mutlak. Jadi kalau kita Itu kalau pandangan. aku ya Pak dari sisi sales itu ada satu ilmu namanya hipnoterapi. Gitu. Terkadang kita meyakinkan orang, Iya. ayo mau dengan saya gitu, proyek saya ya Iya, maksudnya. iya kan. Ayo mau dengan saya, itu kita yakinkan selain bahasa tubuh, selain verbal, komunikasi verbal dari kontak mata juga. Baik Pak, setuju. Nah itu udah lain tatapannya sama Pak gimana Pak produk saya gitu. Itu lain gitu. Oke Pak setuju, kita MOU ya gitu. Itu meyakinkan dengan seluruh bahasa tubuh kayak gitu. Nah itu punya kekuatan tersendiri gitu loh. Sebenarnya dari semua indera kita itu bisa kok kita maksimalkan untuk bisa mempengaruhi tadi ya, untuk bisa bikin orang itu ikut sama kita gitu istilahnya, seperti itu. Bisa untuk persuasif ya, Lebih mempengaruhi orang. mempengaruhi orang. Kalau sales itu begitu, jangan sampai terus kita nyerocos, Nah. Pak ini loh HP yang terbaru, ini sudah harganya sudah sekian, ya kita Iya. mau cek teknis, orangnya kesana kesini Nah. udah yang, nah kita harus Itu bisa. berarti kita cuma info aja. Baca. Iya. Kalau baca browser bisa. Iya. Gitu kan. Apa bedanya ada dengan brosur ya gitu. kan? Lebih kalau ketemu kan enak. Nah, intonasi nada bicara juga diatur. Kalau enggak diambil hatinya dulu. Iya. Pak gimana? Paling Tapi jangan enggak- ketip-ketip terus dong mas. Ah, iya. Maksudnya Bahaya itu. Iya iya iya. Nanti nggak berlebihan kan. Tahu caranya Iya. kan. Nanti makanya cara berbicara dengan siapapun ya itu. Nanti ini ada lanjut ya untuk poin Oke. kedua, ada seni small talk atau bicara kecil. Ini gimana ya? Atau dalam arti itu bahasa basi ya. Untuk mengawali pembicaraan gimana? Ya, bicara yang ringan-ringan aja. Ringannya Semisal, gimana ya? semisal habis bersapa gitu ya, ya paling tidak minimal kita tanya kabar gimana hari ini. Tapi kalau nggak kenal sama orangnya, Iya, kalau contoh kalau baru bertemu lah Ya, di baru kereta, di tempat-tempat umum gitu. biasanya ini tujuan ya, ya, kalau di mau transportasi kemana, tujuan. dari mana, mau kemana. Turun mana Pak? Oh iya iya. Dari mana Pak? Itu aja sama. Turun mana Pak? Bojonegoro tanggal lagi. Bojonegoro itu satu kota di Jawa Timur nggak Pak? Gitu-gitu Bisa, kan. bisa lebih luas nanti. Iya, ya. nanti nggak membantu Iya. harus banyak kawasan lah. Iya, Kalau kita terus- ada kawasan,
Ya udah diem aja Iya, gitu diem kan. aja. Dari mana? Jatinegara. Terkenal apa ya Jatinegara? Ya. Mungkin dari makanannya, apanya gitu. Iya, ciri khas. Dari gas. Ini dari ini. Dari sisi saya mungkin Ibu, gimana? Kalau dari sisi Bicara kecil itu yang seperti apa yang bisa diterapkan mungkin ya di kalau sales. sales itu. Kalau sales sebenarnya sih kalau baru kenal ya. Kalau baru kenal itu kan kita lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar ya. Jadi kita nge-trigger aja Pak. Nge-trigger. Maksudnya kita menimbulkan sesuatu yang bikin dia bercerita gitu. Pendengar yang baik gitu ya. Iya, karena terbalik kalau kita bercerita produk, ini Bapak kecepatannya sekian ya, aku yakin deh. Bapak masuk ke apa namanya, kalau mau beli HP itu BTC ya misalnya. Iya, benar. Sudah tahu cari Samsung gitu. Tapi begitu Bapak lihat sales berdiri bawa brosur, Bapak ini kakak saya bantu bla 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 kan Bapak nggak nyaman. Iya. Tapi Bapak butuh loh penjelasan itu, tapi Bapak nggak nyaman. Akan lebih nyaman kalau misalnya ketemu orang yang selamat pagi Pak, selamat siang gitu. Ada kebutuhan apa Bapak? Keperluannya untuk siapa ya? Untuk adiknya, usia berapa? Misalnya Budgetnya kalau berapa? iya untuk sekolah fiturnya yang diperlukan apa? Membuat daring, terus ketahanan baterai yang berapa lama, jaringnya berapa lama biasanya Pak, gitu-gitu. Nah jadi lebih banyak dia bercerita dulu. Santai lah, jadi Iya. yang kecil dulu nggak terlalu Iya. detail tentang produk. Iya, cuma nge-trigger Pak. Cuman apa ya istilahnya ya, supaya dia bercerita ini kita caranya nge-triggernya gimana sih? Gitu aja sih. Jadi nggak usah yang misalnya saya bawa TCP 669 bla bla ntar saya ke Taman Safari. Tapi dia nggak butuh. Ya. Enggak, meski butuh mas, meski Ya, butuh. santai dulu lah, santai dulu. Kita gali dulu gitu kan. Iya, bosen. Sejauh mana sih dia butuh apa gitu. Karena pada prinsipnya sebenarnya orang itu lebih suka didengarkan. Iya, benar. Itu sih. Saya akan curhat itu. Iya. Iya, gimana gitu kan? Sampai merasa nyaman. Iya. Iya, itu dulu. Kalau sudah nyaman, pasti dia sama kita kok. Benar, bahasa masalah harga kalau udah cocok. Itu berapa pun dibayar. Nyaman dulu, kayak gitu, lebih nyaman. Dari Nggak boleh kebablasan Pak. ya tahu batasnya juga. Kalau dari teknisi itu gimana? Kalau teknisi sih lebih ke servis Pak. Service excellent. Ya, semisal Mari Pak silakan. iya, semisal kasih ada, minum gitu. tambah kan kita harus pelayanan, Iya. pelayanan, apalagi technical support itu hal-hal teknis juga. Contoh lah seperti di chatbot kita kan juga kritik. Dan jadi kan kita nggak tatap muka kan ya. Berarti misal, tapi kan itu juga penting gitu loh. iya. Jadi soalnya yang kita ketik itu yang apa yang kita ungkapkan. Wah, gitu. Ada nafasnya. Nah, Kalimat itu loh iya. Emosi kayak Ada iya. emosinya, Iya, ada emosinya, nafasnya, ada, gitu. ya. Kita kan kalau Contoh-contoh secara gimana nih? Contoh semisal bahasa ada yang komplain nih, Pak, kok lama banget sih? Wah, Gitu itu gimana? kan itu kan harus juga kita harus paham. Dia ini marah-marah atau enggak kan paling enggak kan kita juga harus paham. Misal kalau pakai bahasa e-commerce ya, Ya, itu kan kita pukul rata sama kak kan. Kak, Kan kakak. kakak, kakak. Nah, yang pertama dilakukan seperti di chatbot gitu kan, ya kita mau nggak mau ya harus pertama ya mohon maaf sebelumnya. Jadi kita itu harus merendah. Jadi tapi bukan berarti kita merendah untuk dirinya enggak. Cuman kan kita menghargai customer. Bagaimana? Maksudnya bagaimana dulu. Jadi semisal dia marah-marah atau apa komplain, kita redam dulu. Bagaimana? Jadi kalau kita merendah kan juga dia juga nggak mungkin lah. Kalau kita sudah merendah terus dia nyolot terus nggak mungkin. Itu kalau secara ilmu psikologi juga nggak mungkin gitu. Jangan-jangan mas Farid ini backgroundnya psikologi ya? Enggak. Iya, cuma Udah senang aja. ketemu banyak orang. Iya. Berarti Iya. udah tahu gitu. Gitu. Kalau misal ada servis langsung datang, ya kita persilakan lah. Meskipun nanti semisal kita ambilkan sandarnya dulu di bawah kan kita naik juga nggak boleh. Ada peraturan kan juga disediakan. Jadi kita buat nyaman lah. Masa orang sudah kesel-kesel ya kadang. Meskipun itu dia cuman sekedar gojek, kasarnya ojeknya. Apa namanya kurir. Nah, Kurir. meskipun kurir kita juga tetap menghargai. Ya. Kita harus lebih bahasanya ya, yes, Itu sama serba saja ya. sama Pun semua itu customer juga kan. kalau dari saya ya itu kalau untuk pengiriman sejauh mana kita dekat dengan customer. Pak bisa ditunggu nanti untuk ini jam sekian nanti lebih enak. Nanti bisa dibantu ya Pak.
jadi lebih enak. Sampai pernah itu saya kirim itu sampai Mas jangan pulang dulu tak kasih minum gitu lah. Nah, iya. Karena sudah Kesan. kita ngasih pelayan dia juga imbal baliknya Iya. gitu. Nyaman. Kasih minum Sama-sama nyaman itu tadi. gitu. Jadi sama-sama enak, kita kirim enak, saya sama enak. Sebab kita tetap harus SOP. Jadi untuk urutannya Pak, mohon maaf Bu, ini ordernya kirimannya nomor kesekian karena urutannya Pak. Gitu. Biar nggak kita juga enak, sana juga enak. Kecuali yang urgent, kecuali kita nggak apa-apa lah, tapi jangan sering-sering kalau urgent kan. Kalau semua urgent kan enggak juga tahu masa kalau sama nggak urgent semua, tapi ya kita atur lah itu. Balik lagi ke komunikasi. Nah, komunikasi juga. Searjen-arjennya itu masih bisa dibicarakan. Nah, kalau memang urgent bisa di via Gojek, Iya. ya kan? Betul. Kita kasih alternatif. Kalau kita memang kiris kita, nanti kita menjawab. Nah, paling enggak Nah, tapi customer ya enak. yang namanya announcing, pemberitahuan. Oke, lanjut ya. Ini ada poin yang terakhir, ada poin yang ketiga. Ini nanti yang tadi ada juga ringkasan dikit, membuat hubungan jadi lebih cair, jadilah pendengaran baik tadi maksudnya ya. Ada juga paroting untuk mengulang kembali beberapa kata, terutama dari kalimat yang lama bicara. Iya. Ya kan benar ya. Betul. Jadi biasanya kan kalau mengatakan menurut saya berita begini. Setuju Bu, gitu nggak cukup. Benar. Oke, aku setuju. Jadi, nah itu sebenarnya ini kok Pak. Selain kita menghargai itu menyamakan persepsi. Iya. Nah. Kadang kan apa yang Pak Ahmad sampaikan, penanggapan saya, oke setuju yang sampai mana. Nah, Jadi benar, harus yang mana, dikembalikan iya, lagi. iya. Itu Kayak tidak betul, kayak ngeresap. Diperjelas ya. Iya, bisa seperti Diperjelas. itu. Oke. Nanti yang ketiga ada poin ketiga, meniru bahasa tubuh orang lain. Ini gimana? Meniru bahasa. Iya, terkadang itu terjadi Apa- secara nggak sadar ya Mas Iya. ya. Apa Kadang- model gitu? Enggak. Gini sih, kalau menurut bahasa tubuh ya, kalau kita sudah nyaman sama orang, kita misalnya nih ngobrol gitu ya, kita garuk-garuk gitu, kita memang ikut garuk-garuk, percaya, itu terjadi gitu loh. Kalau sudah Kalau dilakukan, mau maaf kan maaf. lah itu refleks loh ya Pak. Jadi gini, ngelihatnya tuh gini, kalau ngomong bahasa tubuh, kalau orang itu nyaman dengan kita, orang pasti lebih mendekat, lebih memukul untuk mendekat gitu. Tapi kalau orang udah gak nyaman, dia tuh menyilangkan tangan, kemudian dia nggak menjauh gitu. Nah kalau orang itu respect, dia akan lebih Senang mendekat. gitu kan. Iya, akan lebih mendekat. Itu dia interest gitu. Terus nanti misalnya kita ngambil gelas minum gitu ya, pasti sebenarnya dia ikutan. Nah kayak gitu. Kalau nggak kita yang niruin dia, pun sampai pesan makanan, menu, itu kita samain dia. Terkadang saya gini, Bu Juta mau apa? Sama dia sama bapak pesen. Aku terkadang nggak suka wedang jahe karena beliau pesennya wedang jahe harus ngikut gitu. Jadi dia merasa friend sama kita, temenan gitu. Itu sih. Jadi bahasa tubuh apa itu nanti ikut. Kadang-kadang kita di mobil, aku senjawa gitu ya, bisa ikut senjawa loh. Itu terjadi. Iya itu paling sering gitu loh. Jadi ikut ya beneran kayak gitu sih. Kalau yang sudah bener-bener ini ya, sudah yang bener-bener satu frekuensi, ngobrolnya gitu. Kalau belum satu frekuensi ya masih sulit untuk kesana gitu sih. Seperti itu. Kalau Mas Farid? Kalau saya sih seperti yang saya pelajari. Kalau saya kan yang di ilmu komunikasi itu, kalau yang namanya seperti yang karakter bahasa tubuh tadi itu lebih ke ini sih. Kalau saya nangkepnya itu kita sebagai pembicara secara suatu forum, tanpa kita sadari, kita kan biasanya itu ada referensi-referensi dari luar. Nyocokkan siapa coach biasanya yang ngasih sebagai pembicara atau siapa, biasanya itu kadang kita terbawa gaya dari yang kita sebagai referensi kita. Ya, Biasanya kayak semisal Meriana, semisal Mario Teguh atau Itu siapa. itulah bahasa. Super Mario. Kita kadang-kadang terbawa karakternya tanpa kita sadari, karena kita sering mungkin kita sering melihat atau mengikuti tren atau coach orang-orang tertentu, itu tanpa sadar kita itu biasanya terbawa. Kalau di pelajaran ilmu komunikasi itu seperti itu. Terus juga ada durasi.
di bahasa tubuh itu menentukan. Kalau semisal apalagi di seminar itu paling tidak itu yang menentukan itu 7 menit pertama. Kalau dia sudah 7 menit pertama itu pola vokalnya, bicaranya dia tidak berlibet, dia lancar, dia menguasai medan. 7 menit pertama dia sukses melalui itu. Enggak gini, kenapa harus 7 menit? Apa alasannya? Karena 5 menit. Nah itu ada lebih lanjutnya, lebih detailnya ada di itu di ada modulnya. Iya, itu ada bukunya, ada ilmunya. Udah dibuktikan Iya, dari ada analisa. Kenapa harus 7 menit itu? Sudah melalui hasil riset. Iya. Nah, kok nggak 5 menit sih? Kok nggak 10 menit ya? Paling lama nggak 10 menit ya? Ya, coba aja kalau kita mau membuktikan 7 menit bicara di depan orang, kita itu grogi atau gitu. Kelihatan ya? Kelihatan nanti. Nah itu yang harus kita olah, kita latih. Harus berani tampil di depan orang. Apalagi nanti kelasnya Bu Juwita nanti bicara in English please. Harus dibiasakan. Harus mulai dibiasakan. Iya kan? Soalnya komunikasi juga berhubungan sama bahasa. Yang namanya bahasa nggak bisa secara letterlock ya. Jadi nggak ada ini rumusnya gini. Kalau bahasa Inggris ini harus pakai rumusnya, nggak bisa. Kita harus membiasakan. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa. Soalnya bahasa itu nggak ada salah itu benar. berbeda, nggak ada ketentuan Grammarly di Iya, conversation. Iya, kadang kan ada English yang umum lah, kasaran kan. Ya kalau pengen letterlock ya English England itu yang UK. Nah itu kalau susah. Kalau menurut saya kalau bahasa Inggris biar lebih biasa itu misalkan kita ngobrol diselipin aja, nanti yang kebiasaan. Ya, Iya. diselipin mungkin apa salah satu kalimat. Jadi itu. Nanti lama-lama kebiasaan. English Kayak apa? Jackson. Ya. Kayak sama tukeran mana itu kan dia. Jadi kembali ke laptop itu kan ya itu nanti jika juga ada bahasa Inggrisnya juga dia lama-kelamaan nanti hafal. Walaupun pengucapan agak ini ya. Agak ke timur-timuran. Ya timur-timuran. Nggak masalah. Itu tapi nggak apa-apa. Yang penting Cuma- kan tahu artinya gitu. Oke, keren nih. Jadi ini ada lagi poin lagi kita cenderung lebih suka dengan orang yang punya kesamaan dengan kita. Ya jadi benar dikata Bu Jui, kalau pesen walaupun kita nggak suka jahe, ya nggak suka jahe, Kosong. ya kan ini Menyesuaikan. ya kan saya kan akhirnya wah ini friend nih, sport dari kesamaan ada is gampang nanti tak digambar jahe gitu. Soalnya yang namanya hobi, kesukaan itu kan namanya kita bisa bersama itu karena biasanya lebih kebanyakan kesamaan hobi. Aku gak iso golek mas, mek gawe setik. Yang paling tidak Karena butuhan cantik mas. Menyesuaikan. Mek ini setik tok. Iya kan, akhirnya begitu akhirnya. Apa ya suka jahe nggak apa-apa ya, kan begitu saja. Kok nggak ada yang bisa udah kenyang, udah nggak suka, nggak apa. Jahenya terlalu pedes ya pak, biasanya sih enggak, oh ini jahe emprit gitu kan, ada aja. Jahe merah memang. Nah ini ada poin lagi, beri jeda waktu agar lawan bicara kamu tidak merasa aneh. Jadi beri jeda apa enggak sih? Kita beri jeda lawan bicara. Jadi enggak sana ngomong sih ngomong terocos, nggak ada kita kan juga dua arah gitu, nggak selesai, nggak mendengar yang baik gitu kan ya. Mendengar yang baik. Jadi jedanya sih gimana? 7 menit kan? Iya enggak. Ya kita sesuaikan. Paling tidak Kasih kesempatan. kasih kesempatan, ya explain ya. Kalau dia nyerocos terus ya dengan Dengarkan gimana? dulu aja. Iya. Misal panjang lebar kali tinggi ya. Ya udah dengarkan aja. Ini pernah kejadian nggak sih Mas dari mungkin Kalau aku ya, apa siapa tahu saya sih itu biasanya begini, semua yang selesai. Itu komplain ya, banyak yang nyocos gak mandek itu komplain ya. iya benar Iya, komplain iya ya kan. kalau Oke. tapi benar Bu yang komplain tuh karena Baik, dia iya. merasa kesel kok nggak selesai segera Iya, diselesaikan gitu betul. Gak apa-apa kita dengarkan. Kalau misalnya kita udah yang kayak gitu, Kasih lama solusi. banget kita bilang gini. Baik, misal Bu Juwita yang suka komplainnya. Baik Bu Juwita, gimana Bu? Ada kesempatan untuk saya bicara sekarang. Dari tadi Bu sudah kita dengarkan. Boleh sekarang gantian Bu dengan bedtime bicara gitu. Kita aja.
Kadang tik rasa, oh iya wes ngomong Mbak. Iya. Ya udah Mbak ya Sabar, gitu. gitu. Jadi kita ngingetinnya jangan Bu sebentar, saya juga mau ngomong. Enggak, baik Bu, kami Sana sudah kamu bicara. kita sudah cukup mendengarkan tadi. Boleh sekarang minta izin waktunya gantian saya yang bicara Bu. Beta sebut ya nama, Juta yang bicara Bu. Kakak. Gitu. Kalau kayak gitu kan orang nggak boleh, aku mau ngomong lagi kan ya lucu gitu. Kita sih Pak ngambil salahnya. Kalau misalnya nggak mandek-mandek cerita Iya. ya kayak gitu aja. Mesti paham lah kalau bicara. Iya. Itu ini kok apa namanya tidak bisa dipelajari kasat mata. Iya. Harus sering Membiasakan. sering biasa Memang sama yang namanya komunikasi itu memang harus sering berkomunikasi, sering ngobrol. bermain peran kan. Sama kita wawasan juga kan. Kalau nggak Iya. kita nggak wawasan dari luas, Iya. jadi ngobrolnya cuma berhenti sampai di situ. Ya nggak satu frekuensi Pak Slamet. Misalnya kita ngomongnya sama level direktur ya, kita ngomongnya sudah kebijakan, legacy dan lain-lain, peraturan pemerintah seperti itu ya. Kita dikit banyak harus ngerti. Sekarang ini dikit peraturan banyak. kesehatan apa yang diimplementasikan ke rumah sakit apa biar kita sinkron. Kalau nggak kan mereka ogah dong ngobrol sama kita. Iya nih kurang. Nggak Nggak selevel gitu. Ini dari ini, Mas Wahid kan sering handle chat bot. Iya. Itu gimana sih? Berarti jedanya dalam arti diketik gimana? 5 menit kan? Kalau chatbot ya enggak, ya pokok Bisa diterapkan ditunggu bisa sih. Kalau chat kan jelas biasanya. Ya ditunggu lah paling enggak 1 menit lah paling enggak. 1 menit sudah cukup lama. Kita nggak ada respon. Respon ya. Kalau misalnya apalagi sekarang kan otomatis kalau 10 menit dia reserve sendiri, jadi ya paling enggak 1 menit lah tunggu. Misal 5 menit tunggu kok nggak ada respon, baru kita respon. Apakah ada yang lain yang bisa dibantu atau disampaikan? Kalau misal dia masih nggak ada respon lagi, ya udah kita tutup aja. Terima kasih kan. Ya terima kasih. Dengan Anda. Ya, misal nanti ada keluar lagi atau apa lagi tinggal bicara. Berarti penting juga ya untuk jeda biar sama-sama enak untuk komunikasinya ya. Ini lanjut poin selanjutnya ada menggunakan intonasi yang sama dengan apa yang lawan bicara kamu gunakan. Jadi intonasi itu gimana? Ya nada bicara tadi. Jadi nggak terlalu Wah, kita iya. tinggi kan sekarang kita Iya. marah kan sehingga tinggi emosi. Ya meskipun kita di forum formal juga itu juga harus Ada penekanan mungkin ya. iya mungkin ada penekanan di poin-poin tertentu, misal bahasan apa yang misal temanya apa, kita kan harus menekankan poin-poin yang berhubungan dengan tema pembicaraan tersebut seperti itu. Oke, ini dari kecil ini penting nggak sih intonasi yang di dalam bicara itu? Intonasinya itu harus sama ya dengan lawan bicara, artinya itu imbang. Kalau saya ngomong sama Pak Ahmad dalam forum Sama seperti ini Bu. begini, iya. Iya. Jadi kapan kita jadi Sri Kandi ya kan? Itu main peran. Jadi seni komunikasi itu sebenarnya main peran jujur gitu ya. Saya bisa yang manis sangat manis sekali gitu kan. Mungkin orang sekalinya ini langsung ngebom chat gitu ya, ngajak meeting selanjutnya, nyaman Bu ngobrol sama Ibu gini. Itu banyak, saya tanya itu banyak yang merasa nyaman. Tapi itu saya jual ke mereka seperti itu. Kalau saya istilahnya ngedoli ke yang lain nggak gitu juga kali. Iya. Kayak gitu. Menyesuaikan pasar. Iya betul. Jadi bermain peran Mas. Komunikasi itu sebenarnya seni bermain peran. Kalau saya sama teman-teman di sini ya seperti ini. Nanti kalau sudah di luar performnya bakalan lain juga gitu. Karena target saya lain gitu ya. Kalau di sini kan supaya akrab dengan teman-teman aja. Kalau di luar sih saya ada target. Oh orang ini proyeknya banyak. Orang ini beliau atasan berpengaruh. Akan sangat berbeda Pak. Gitu. Cara intonasi bicara saya, mungkin cara tertawa, cara makan, dan semua itu akan beda gitu. Ngasihkan kartu nama. Lain, iya. Tangan dua kan, tangan satu kan lebih Betul. dua ya. Iya, tangan dua. Terus kita, iya Bapak Ibu, jadi lebih ke yang formal untuk Nama. ini Berarti kayak bahasa tubuh lah ya. Iya, jadi beda Pak. Sangat Ucapan penekanannya beda. Kalau di sini kan, Pak Eko, gitu. Iya kan Kita kita nggak bisa gitu. cuma sendiri itu kan beda. Iya, seperti itu. Jadi ya ngimbangin lah ya, ngimbangin. Karena nggak imbang jomplang. Oke, lanjut ini ya.
jangan hanya gunakan kata-katanya atau setuju, berarti gunakan kalimat utuh. Jadi benar tadi pengulangan tadi ya. Iya. Jadi cuma setuju. Nanti beda sama setuju tapi Setujunya yang gimana? gimana? Nah, setujunya gimana itu Biar penting. nggak miss ya. Contoh saya setuju sekali dengan apa yang kamu sampaikan gitu kan. Jadi jika saya jadi paham kenapa kamu melakukan hal itu. Jadi kan nggak kalian cuma singkat, oh jutek banget sih gitu kan. Setuju, paham, ini kan Iya. beda, jadi kesana beda. Jadi lakukan dengan sepenuh hati. Ini lanjut, kemampuan komunikasi yang baik bisa dipelajari dan butuh latihan untuk menguasainya. Jadi balik lagi latihan. Iya. Latihan jadi Membiasakan. banyak ini ya apa? Jam terbang juga ya. Iya. Mengasahnya gimana sih? Iya betul. Exercise. Jadi pada akhirnya apabila kita ingin Ini kan juga kita lagi berlatih kamu. Iya. Iya, benar. Sama aja. Sama aja. Maka dikasih media kan. Iya. Kita tuh berlatih komunikasi. Jadi pada akhirnya apabila kita ingin dimengerti oleh orang lain, kita harus mulai dengan mengerti dengan mereka dulu. Oke, udah poinnya cukup banyak dan alhamdulillah kita next kita akan bedah buku selanjutnya yang lebih menarik lagi dengan narasumber yang lebih menarik lagi, dan sampai jumpa hari ini ketemu dengan saya lagi. Saya selamat ya dengan divisi logistik. Saya Farid dari divisi technical support. Juwita dari SI Project Surabaya. Terima kasih untuk Terima kasih. Sampai atensinya. jumpa. Selamat See you. pagi.